Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita dalam channel pembelajaran SD Kota Semarang dalam podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber Pak Karyanto Nugroho. Beliau adalah guru non ASN yang mampu membimbing putra-putri hingga juara nasional. Ada lebih dari 60 prestasi yang ditorehkan oleh Pak Nugroho. Ya, nanti kita akan menggali tentang apa saja yang sudah dilakukan dalam membimbing putra-putri. Ya, selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mas Fahri. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik, semangat. Ya, hari ini kita ingin belajar Pak, bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa membimbing putra-putri hingga level nasional Pak. Ya, terima kasih Mas Fahri waktunya. Begini ya, untuk membimbing seorang peserta didik kita agar menjadi superior dalam lomba, dalam artian menjadi seorang juara, itu memang pertama kali tidak mudah. Kenapa Pak? Karena gini Mas, pertama kali saya awali di SD Tambak Haji 01, di SD yang pertama kali saya tinggal di situ, yang pertama kali ditugaskan di situ. Saya itu awal mulanya pada tahun 2005 itu jadi seorang admin, ya admin dulu pertama. Terus ketika guru-gurunya pada mungkin izin atau berhalangan hadir, saya ditugaskan untuk mengajar. Pada waktu itu admin itu masih agak senggang Mas, tidak sesibuk sekarang ini ya. Nah, ketika itu akhirnya ketika mengajar itu timbul untuk menjadi seorang guru, maka saya disarankan untuk kuliah di UT. Akhirnya pada tahun 2010 ijazah saya dapatkan, ijazah S1 PGSD SD saya dapatkan. Akhirnya saya menjadi seorang guru. Nah, dari situlah titik awal saya. Ketika saya melihat sekolah di SD Tambak Haji 01 itu, saya yang pertama kali itu saya lihat itu sebuah lemari kaca yang berisi piala-piala itu sangat lusuh Mas, sangat lusuh. Terus hanya 4 piala usang-usang itu. Itu sudah jadi guru atau masih jadi operator? Saya sudah menjadi guru, jadi sudah dipasrai kelas. Waktu itu saya mengampu di kelas 2, pertama kali di Tambak Haji itu mengampu kelas 2. Nah, ketika saya melihat itu, saya berkeinginan untuk mengisi lemari kaca itu. Dalam hati saya begini Mas, wah ini lemari ini berisi hanya piala-piala yang kecil dan usang. Dan eman-eman kalau lemari sebesar itu tidak diisi dengan hasil karya atau prestasi anak-anak. Maka dari itu saya tekadkan hati, saya pokoknya harus bisa melatih anak dalam lomba apapun, dalam segi apapun, dan dalam kondisi apapun. Nah, setelah itu saya foto itu Mas, ya saya foto 3-4 piala itu dengan buku-buku yang berserakan. Saya bertekad saya akan mengisinya sampai penuh. Oke Pak. Nah, awal lomba yang diikuti Pak Nugroho itu apa Pak? Awal lomba itu adalah pertama kali itu saya ingat betul itu adalah lomba MAPSI, ya lomba MAPSI di tingkat kecamatan. Itu dari 3 cabang lomba itu yang saya latih, alhamdulillah anaknya menjadi juara Mas. Sehingga berlanjut ke tingkat kota dan alhamdulillah ada yang satu itu seiring berjalannya waktu kami akhirnya berhasil meraih prestasi yang tertinggi di tingkat nasional nantinya. Okay. Bisa sampai tingkat nasional itu tentunya dalam menyeleksi siswa itu ada enggak Pak trik dan tipsnya untuk supaya kita tahu potensi dari siswa itu? Iya, itu banyak sekali Mas ya, dalam artian sebetulnya melatih siswa itu pertama itu memang kita niatkan dalam hati. Jadi seorang guru ya, seorang abdi negara, kita harus tekadkan hati. Baik itu kita non ASN atau negeri, tetapi namanya seorang guru itu harus punya keyakinan bahwa anak-anak itu bisa mampu kita optimalkan kemampuannya. Nah, dari pertama kita seleksi dulu siswanya, SDM-nya. Dan yang pertama kita harus seleksi itu gini Mas, siswa itu jangan sampai pernah dipaksa. Jangan dipaksa. Kenapa kok jangan dipaksa Pak? Karena seperti halnya perjodohan, Masnya kalau dijodohkan dipaksa kira-kira gimana? Ya nggak enak juga. Nah itu nggak enak rasanya, menjalani juga nggak enak. Namanya dipaksa itu ya istilahnya
tidak bisa flur gitu. Oke, berarti pertama dari kemauan siswanya kemauan ya? siswa dulu. Selanjutnya bagaimana Pak? Setelah kita seleksi yang mau saja, dalam artian anak-anak siapa dek yang mau berlomba, siapa yang mau dapat piala, siapa yang mau dapat hadiah dari Pak Nugroho. Akhirnya anak-anak itu semuanya ngacung yang berminat Mas ya. Setelah itu kita seleksi, kita kumpulkan anak-anak, kita beri motivasi ya. Adik, sekarang kita berlatih siapa nanti yang bagus, paling bagus. Ini semuanya sudah bagus karena apa? Sudah masuk seleksi, sudah seleksi semangat. Kalau motivasinya kuat, semangatnya sudah ada, baru kita seleksi kemampuan atau skill. Oke. Gitu. Pak, ada enggak sih Pak keistimewaan dari Pak Nugroho? Kan kadang kita itu semua pelatih kan sama. Nah, kenapa Pak Nugroho itu bisa juara dan yang lain juga tidak bisa juara? Itu apa keistimewaan cara melatih Anda atau ada hal yang lain? Yang pertama gini Mas, dalam lomba itu kita tegaskan kepada anak bahwa lomba itu berasal dari Tuhan, dari Allah. Semua segala urusan itu berasal dari Allah, dari Tuhan kita. Jadi semua urusan itu pertama kali kita bebankan bahwa kita yakinkan itu semua berasal dari ketentuan Allah, ketentuan Tuhan. Jadi menang kalah itu sebenarnya nomor 100 atau 1000. Jadi niat kita awalnya? Niat kita adalah, dek ini ada lomba, ini berasal ketentuannya dari Allah. Jadi ketentuan lomba ini nanti menangnya atau kalah itu semuanya berasal dari Allah atau Tuhan kita. Jadi kalau kalian menang, kalah itu biasa. Yang luar biasa itu nanti kalian ketika berlatih, berusaha dan Allah mendengar doa kalian, usaha kalian, insya Allah kamu akan menjadi juaranya. Oke Pak. Ya, tentunya dalam melatih berbagai perlombaan ada suka dukanya ya Pak. Nah, tadi kan Pasti. cerita kalau menangnya Pak. Iya. Untuk mengantisipasi siswa ketika kalah Pak, bagaimana Pak? Kalau ketika kalah, kan dari tadi kan sudah pertama awal itu kita tekankan Mas. Jadi tidak ada yang namanya anak itu kok nangis atau cengeng atau ketika pengumuman juara dia menangis sampai berderai air matanya, itu tidak. Karena kalau saya tekankan pertama kali, dek, lomba ini semua ketentuan sudah ada. Jadi kamu hanya berusaha, berikhtiar, berdoa dan berlatih semampunya. Nanti urusan menang kalah itu Allah yang mengatur. Jadi kalau menang jangan terlalu sombong. Tapi kalau kalian kalah, yo nanti nangis ngisi-ngisi nih nangis, tapi kamu niatkan. Berarti bahwa ada temanmu yang lebih baik kamu, lebih rajin dari kamu, lebih banyak berdoanya, dan memang sudah ditentukan oleh Allah sebagai juaranya. Itu yang saya tekankan pertama kali. Jadi tidak ada anak yang saya didik itu kalau lomba kok menangis, itu tidak ada Mas, insya Allah. Berarti ketika menang dia juga nggak sombong, ya, kalau kalah jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Oke Pak, saya dengar itu Pak Nugroho membimbing siswa itu sampai juara FL2N nasional ya Pak? Dan MAPSI tingkat Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, boleh tahu nggak Pak cerita enak dan tidak enaknya itu seperti apa Pak? Ya, kalau enak dan tidak enaknya itu banyak Mas ya. Ini saya ceritakan yang tidak enaknya dulu ya. Nah, kalau tidak enaknya seperti ini Mas. Kita kan sebagai guru non ASN juga, ya alhamdulillah ini ya sudah perbaikan ya. Karena bos itu atau untuk alokasi lomba itu memang terbatas. Tapi kita tekankan bahwa seorang guru bagaimanapun dia di dalam keadaan apapun, kita harus siap. Kita harus mengajar dengan nurani, dengan hati. Makanya kalau kita harus mengurusi materi saja, insya Allah itu tidak akan pernah mencapai prestasi tertinggi. Nah, di sini dukanya seperti ini Mas. Ya kita karena mungkin alokasinya dana untuk pelatihan mungkin terbatas. Jadi kadang-kadang kan anak kita latih bahkan sampai berminggu-minggu kadang ya. Karena apalagi event nasional kemarin. Ya event nasional kemarin tahun 2018 itu memang melatihnya juga agak panjang dan memang kontinu karena memang ini posisi tidak main-main, kita mewakili Jawa Tengah. Nah, mewakili Jawa Tengah, mosok kalau tampil ngisi-ngisi kan ya eman-eman Mas ya. Nah, kita harus meskipun kalah tetapi kita juga harus tampil dengan maksimal. Nah, itu ya itu tadi Mas sebagai non ASN itu ya harus jangan sampai dalam artian kita tidak memandang non ASN atau ASN, tapi yang penting kita harus berusaha keras. Nah, itu anak-anak itu gini Mas, kalau tidak enaknya itu kalau sore hujan pasti mengantar ke rumahnya, terus kalau lapar dia Pak lapar ya mau nggak mau kita juga merogoh kocek kita sendiri ya, terus
mengantar pulang, terus kalau ada sakit ya kita harus bagaimana mungkin pertolongan pertama ketika sakit, dan ketika menyerahkan ke orang tuanya, karena orang tuanya kebetulan di SD Tambah Haji 1 kebetulan yang saya ampuh, karena saya di sini baru Mas di SD Ngadirgo 3 ini. Nah itu tuh kebanyakan rata-rata buruh, dan yang saya ampuh kebetulan tuh anak-anak yang memang dalam artian dari yang kurang mampu, dalam artian orang tuanya buruh pabrik. Jadi untuk perhatian ke anak itu agak kurang. Jadi ya kalau anaknya berjuang ya wes diculkan untuk gurunya. Makanya ya ketika makan, jam makan kan sore hari sampai hari, dan terus terang juga waktu untuk keluarga juga berkurang ya. Ya udah untuk melatih itu, karena apa? Yang kita tetapkan dengan hati itu jadi seperti itu. Jadi ketika pendampingan lomba saat melatih itu tidak cuma dari akademisnya aja Pak. Kita pendampingan secara psikologi juga ya. Psikologis juga Oke Pak. Nah, terus kemudian bagaimana sih Pak cara melatihnya Pak? Lebih detailnya tadi kan sampai berapa hari sebelumnya sampai sore-sore. Nah itu cara melatih siswanya bagaimana Pak? Kalau saya itu dikatakan sebagai guru yang tidak biasa. Bagaimana Pak kok tidak biasanya gitu Mas. Saya itu karena memang tidak mau dengan sama dengan pelatih-pelatih yang lain, itu saya itu kalau dalam lomba mesti selalu menggunakan ide-ide yang kalau saya bilang kepada anak-anak saya itu idenya ini agak edan ya Dek, edan sedikit. Nah tapi ini untuk kemenanganmu, kalau nggak menang ya wes berarti nggak apa-apa, tapi ini agak berbeda dengan yang lain. Jadi strategi-strategi lomba itu yang saya terapkan untuk anak didik itu memang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau dewan jurinya seneng ya juara 1 bisa, tapi kalau jurinya nggak suka dengan gaya saya, pasti langsung terakhir ya gitu. Nah itu cara-cara edannya itu kayak apa Pak? Misalnya gini ya, kemarin kayak di yang ini yang nasional ya yang saya terapkan di nasional. Nah ketika yang provinsi-provinsi lain kayak Bali, Sulawesi, kayak Kalimantan, DKI Jakarta, Jawa Barat itu memang dia memakai pakaian-pakaian yang memang megah, wah, sampai pakai bulu hewan aslinya malahan, yaitu sampai pakai pakaian adat-adat yang pokoknya wah dan hebat-hebat. Tapi kita hanya menggunakan seragam anak sekolah merah putih biasa. Masa Pak? Iya bener, itu nanti bisa dilihat di YouTube untuk Tambah 1 yang. Jadi saya pengen seragam yang biasa seperti itu ya, seragam yang biasa tetapi multifungsi. Itu seperti apa Pak seragamnya maksudnya Pak? Multifungsi itu gini ya, saya contohkan. Jadi seragam merah putih itu biasa, memang biasa kalau dilihat, tetapi di roknya itu saya selipin besi untuk membentuk sebuah perahu. Kalau karena ceritanya kemarin itu kan rawa pening, jadi asal rawa pening. Nah jadi perahu. Terus ketika mereka hanya bercerita dengan satu sudut pandang saja, saya banyakkan sudut pandang, ada 2-3. Jadi mereka langsung cerita daerah ini misalnya, suatu hari ketika, nah itu seperti itu. Nah kalau saya enggak, saya buat sosiodrama dulu, misalnya suara nenek dulu, misalnya ini ya, Cuk, tadi pelajaran apa yang ada di sekolah ini? Iya Nek, aku tuh disuruh ini loh Nek, cerita di asal usul rawa pening. Aku nggak tahu ini Nek. Oh, kalau itu mudah Bang Ustaz. Nenek itu juara literasi di tingkat nasional kok. Duh. Oh gitu ya Nek, coba ceritain. Nah itu sudut pandangnya sudah berbeda, langsung akhirnya dimasuk ke dalam ceritanya. Jadi anak itu langsung ceritain dong Nek, yang bercerita malah neneknya. Nah neneknya yang bercerita, terus anak itu feedback balik cerita dari nenek tadi, sehingga juri pun kaget, loh ini ceritanya sudah mengambil sudut pandang keberapa. Nah itu yang menjadi pertimbangan dewan juri ketika lomba nasional itu. Jadi banyak yang jujur saja, saya saja juga kok bisa sampai seperti ini, dalam artian ketika lomba itu kok seperti semuanya terbius. Nah itu jadi seperti itu, akhirnya alhamdulillah menjadi juara 1. Oh ya, terus kemudian yang lomba MAPSI itu bagaimana Pak? Ada sedikit ceritanya Pak? Lomba MAPSI itu kan setiap tahun diadakan ya Mas ya, ada Kitoba. Kebetulan Bapak Ibu guru di SD kami dulu ya yang Tambah Haji itu memasrahkan saya untuk cerita Islami, untuk Kitoba, terus untuk mocopat,
Nah itu tuh memang bagian saya dipasrahkan, Mas tolong ini dibantu, makanya saya bantu dengan senang hati. Prestasi tertinggi itu di MAPSI 2018 yaitu juara 1 Jawa Tengah ya pada cabang cerita Islami. Dan nah, yang itu cerita Islaminya yang diangkat bagaimana Pak? Kan tadi ada seorang nenek. Nah ini uniknya apa dari yang juara MAPSI ini? Uniknya ini gini Mas, yang MAPSI yang ke-18 ini tahun 2017 ya. Nah ini adik-adik itu kalau bikin properti itu biasa sederhana saja. Tapi saya mau gebiar, wah karena sudah di kecamatan menang, di tingkat kota sudah menang, baru ini tinggal eksekusi yang terakhir di Jawa Tengah. Nah saya di Dono dan itu saya pesan perahu besar Mas, perahu besar. Pesan, maksudnya perahu gimana Pak itu Pak? Perahu yang untuk properti yang memang anak-anak itu bisa naik di perahunya. Itu kan ceritanya Nabi Nuh, ya anaknya Nabi Nuh kanan gitu ya. Nah itu saya buat perahu yang sangat besar dan multifungsi, bisa dibelah karena kalau saya juga memperkirakan masuknya ruangan-ruangan juga harus diperkirakan, makanya ya itu bisa di multifungsi, bisa dibelah. Tapi anak itu bisa naik ke perahu dan dia berekspresi di perahu situ sampai Dewan Juri juga kaget juga. Karena apa? Karena perahu itu bisa dinaikin dan saya bikin efek dengan dry ice, ada dry ice-nya itu sehingga perahu itu nampak kayak di lautan bener-bener. Jadi orang-orang juga pada kagum, tepuk tangan. Kelihatannya sebenarnya juri kan nggak boleh standing applause, tapi karena mungkin kebelet orang iso ya nggak bisa menahan, itu sampai berdiri. Saya langsung patokan, insya Allah juara. Gitu ya Pak. Jadi waktu punya ide kapal itu juga berkeyakinan tinggi ya Pak? Iya. Oh, jadi untuk modal supaya kita, maksudnya itu nggak sembarang edan ya Pak? Edannya itu harus, bukan edan maksudnya dalam edan kok kaya wong edan guyang-guyung tetapi lain dari yang lain. Oke, gitu. Menarik sekali Pak. Yang saya dengar akhir-akhir ini tuh Bapak membimbing siswa untuk lomba masker Pak. Maksudnya itu apa sih Pak? Saya pengen dijelaskan Pak. Oh nggih, Alhamdulillah saya itu sudah dipindah tugaskan ke SD yang baru saya dengan keluarga besar saya yang sekarang juga tambah solid, karena saya di SD Tambah Haji 1 keluarganya juga baik-baik dan mendukung sekali dengan ide-ide edan saya tadi. Di sini juga tambah baik lagi karena ada tim IT ya seperti Mas Wahyu, Bu Fitri dan semua guru di sini sangat-sangat baik. Nah, kerjasama di SD Ngadirgo 3 ini saya rasakan sangat-sangat kuat. Karena apa? Begitu saya masuk, saya dipasrai lomba itu kampanye masker. Begitu masuk, karena saya belum lama di sini, baru 1 bulan ini ya, baru 1 bulan kalau dihitung dengan jari ya. Nah, itu gini Mas, kampanye itu kemarin juga saya buat beda. Saya seperti apa Pak? Ya itu ngedan tadi ya. Kalau orang-orang kan cuma biasa kampanye mungkin dengan intelektualnya anak-anak. Ya ini gini, saya juga punya pandangan. Terus saya koordinasikan dengan semua guru-guru di sini ya. Bu, saya punya ide seperti ini. Akhirnya mereka, yo bagus-bagus. Nah, itu gini, anak-anak itu kan pengen kalau kampanye itu kan harus menarik. Wajahnya dilihat harus menarik. Dan orang ketika melihat harus suka dulu. Itu kalau yang cewek itu saya dandani seperti badut, seperti pantomim. Terus itu gunanya untuk apa? Kalau lihat dia penasaran dulu, juri pun juga penasaran, iki bocah ayu kok dipedheki kaya ngene iki ngopo. Nah, tetapi dengan tampilan wajah kayak desa yang Jepang itu yang memang menarik. Nah, itu. Nah, setelah itu orang tertarik dulu. Begitu dia menyampaikan sesuatu atau pesan kampanye, maka orang itu setelah tertarik dulu dengan tampilan awalnya, pasti dia akan mendengarkan apa sih yang akan ditampilkan. Nah, akhirnya alhamdulillah juara Mas. Itu yang laki-laki dan perempuan ya Pak? Juara 1 dan juara 2 alhamdulillah Mas. Jadi menyabet langsung dirias seperti badut baru menyampaikan. Kalau cowoknya robot. Oh, robot gimana Pak? Tadi belum diceritakan. Iya, kalau yang cowoknya robot gini Mas, kalau cowoknya itu karena wajahnya pertama itu kaku, karena itu kan latihannya cuma mendadak. Saya datang ke sini di Pasrai 3 hari. 3 hari itu untuk mengolah 2 anak. Dengan guru-guru di sini saya koordinasikan dan tim IT-nya juga saya kerjakan karena itu berupa rekaman pertamanya ya. Yaitu Mas Wahyu itu ya. Nah,
dengan semua guru di sini, gimana ya caranya kok ada anak-anak kayak gini. Terus akhirnya timbullah ide membuat robot, karena wajahnya kaku mas. Anaknya tuh wajahnya nggak bisa tertawa atau gimana tuh nggak bisa pertamanya. Jadi anaknya tuh tegang gitu loh, tapi bisa ngomong. Makanya saya buat robot. Kalau robot gimana? Pertimbangannya gini, dewan juri tuh kuwi persis digawe-gawe, padahal aslinya enggak. Aslinya memang seperti itu, kakunya bukan main memang anak itu. Berarti karena Pak Nugroho ini melihat anaknya itu kaku, muncul ide robot tadi. Ide robot. Ya kan kalau ide robot kan ya, mari kita perkampanye masker. Nah, itu kan udah hitungannya kan udah poin karena juri dikira, wih pinter banget ini memerankan robot, padahal aslinya anaknya nggak bisa. Dalam artian itu loh. Nah, jadi pelatih pun harus jeli ya Pak? Harus jeli mas. Nah, ini Pak, tips masnya siapa tahu saya bisa nyusul ya Pak? Bisa ngelatih biar tambah bersaingnya, biar tambah keras. Nah itu ada nggak Pak saran atau tips buat Bapak Ibu guru di rumah ketika nanti mendampingi atau melatih siswa untuk perlombaan itu apa Pak tipsnya Pak? Tipsnya ya ini pertama satu tadi tekankan dulu bahwa lomba itu semua ketentuan dari Allah. Jadi anak itu kalau menang dan kalah tidak akan pernah bersedih. Anak itu tetap happy. Oh iya, jari ini guruku lomba itu sudah memang lomba itu sudah ketentuan dari sana. Menang kalah itu masalah biasa. Yang biasa itu, yang tidak biasa itu usahanya, ikhtiarnya. Nah, setelah itu kita latih mas sesuai dengan lombanya. Kita latih dengan lombanya. Terus adik-adik kita tekankan dulu motivasi ya. Dek, kamu berlomba ini bukan karena apa-apa, tapi pengen hadiah toh, pengen nanti maju punya pengalaman, punya teman banyak dan punya, nah itu pertamanya. Terus kalau salah ya nggak masalah itu. Nah setelah itu kita pelatih tergantung lombanya mas, karena lomba yang saya ampu tuh banyak ya, juga alhamdulillah banyak. Ada baca puisi, kalau literasi itu larinya ke mendongeng, baca puisi, cipta cerpen, pantun. Nah kalau lomba mamsi ya larinya ke kitoba, mau compat. Itu banyak, jadi tergantung strategi yang mana dulu. Berarti nggak bisa semua disamakan ya Pak? Tidak bisa disamakan. Oke, siap, terima kasih. Nah Pak, ini saya penasaran Pak, sebenarnya Pak Nugroho itu bawa apa atau ini Pak? Oh ya, ini Mas, ini bisa saya lihatkan ya. Kalau ini piagam dari saya melatih bukan hanya Kota Semarang Mas ya. Ini saya juga melatih dipercaya melatih Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal. Tetapi gini Mas, saya juga punya MOU dari mereka. Kalau sampai ketemu di Jawa Tengah, saya tetap mencintai Kota Semarang. Gitu ya? Jadi Kota Semarang tetap dalam hati saya. Jadi mereka hanya sampai mungkin mengantar ke Jawa Tengah. Nah, nanti ketika bersaing di Jawa Tengah, balik lagi ke Kota Semarang ya? Ya insya Allah kalau Kota Semarang lolos tetap Kota Semarang. Pak, ini ada buku itu, buku apa Pak? Oh ini ya Mas, saya alhamdulillah sudah mengeluarkan 3 buku. Ini yang ya, ini tentang kumpulan puisi tentang sebuah rasa ya. Ini ciptaan saya ketika sedang gundah, sedang gulana, itu tercurah di situ. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Terus ada geguritan juga, tapi geguritannya belum saya bawa Mas karena masih dipercetakan, dan ada kiat menjadi juara. Monggo kalau misalnya mau pesan juga bisa. Jadi mau pesan ya. Ada buat saya, ada enggak Pak? Insya Allah itu nggak apa-apa Mas, satu itu ya, satu tok itu tapi ya. Karena ini menarik Pak, ketika Pak Nugroho ini sedang gundah gulana katanya dia bisa menciptakan sebuah karya luar biasa sekali. Ini isinya tentang kota langit, seorang kawan di akhir hayatnya. Wah, luar biasa Pak. Nanti bisa dibaca. Itu bacanya bagusnya malam Mas, ketika malam hari, ketika sendiri sambil minum kopi dibaca, wah itu Anda bisa terbawa. Oh gitu suasana ya. Nah Pak, ini Pak, kan hari ini memperingati Hari Guru ya Pak. Oh ya, selamat Hari Guru. Selama ini menjadi guru itu apa Pak pesan yang ingin disampaikan ke semua teman-teman? Oh ya, pesan saya gini Mas Fahri ya, dan untuk semua guru, selamat Hari Guru dulu ya. Selamat Hari Guru ya. Semoga kita menjadi guru yang amanah, yang dirindukan dan selalu dinantikan oleh anak didik kita. Jadi guru itu dirindukan dan dicintai murid-muridnya. Itu pertama modal. Karena kita harus mengajar dengan hati.
baik kita non ASN ataupun tidak, itu tidak masalah Mas ya. Apalagi saya juga sangat berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bapak Gunawan Sabtovi dan Bapak Wali Kota yang telah benar-benar memperhatikan nasib kami non ASN, yang dulunya saya hanya mendapat 300-500 ribu sebulan. Alhamdulillah dengan adanya kerja keras dan usaha itu dari Bapak Gunawan dan Bapak Wali Kota Semarang, akhirnya dapat setidaknya bisa menambah kesejahteraan saya menjadi guru. Jadi non ASN sangat membantu guru honorer yang ada di Kota Semarang. Amin. Dengan harapan juga ini nanti ada P3K ya Mas. Mudah-mudahan semua guru diangkat dan semua guru, pesan saya seperti ini, bahwa kita tidak usah memandang status kita. Non ASN maupun ASN itu bisa berprestasi. Kalau kita mengajar dengan hati, kita mengajar dengan amanah, dengan kasih sayang, otomatis murid-murid itu akan seperti kita Mas. Dalam artian bagaimana Pak? Ini agak mengenal perasaan Mas. Jadi kalau kita mengajar dengan hati, insya Allah siswa kita juga akan mencintai kita seperti keluarga sendiri, orang tua sendiri, gitu Mas. Oh, jadi memang ada ikatan batin ya Pak, karena kita memang serius mengabdi, bukan untuk ada maksud lain ya Pak. Karena saya yakin rezeki dan semuanya itu yang mengatur adalah Tuhan, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun usaha kita, apapun rencana kita, yang penting kita lakukan dengan hati, dengan amanah, insya Allah itu hasilnya akan baik. Ya, terima kasih Pak. Termasuk kita berkarya, kita tidak harus memandang siapa kita, kita kerjakan dengan tulus, ikhlas, niat karena Allah. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak, ceritanya luar biasa sekali. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Amin. Bagi guru yang sudah ASN apapun yang non ASN, semoga tetap semangat berkarya. Amin. Tetap semangat. Terima kasih Pak Nugroho atas waktunya. Semoga tetap semangat dalam membimbing ya Pak. Amin. Nah, semoga Bapak Ibu guru di rumah terus semangat berkarya. Selamat untuk Hari Guru. Semoga guru-guru di Indonesia terus berkarya untuk kemajuan negara Indonesia. Amin. Ya, saya Fahri dan Pak Nugroho mengucapkan banyak terima kasih. Kami dari tim podcast pembelajaran SD Kota Semarang mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tonton dan like video kami. Terima kasih.